I don't care what happened before. I just new fight, a new challenge. No. Will you shake hands for me today? No. No. Okay, that's fine. That's good. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrol Fighter. Event yang diberi nama The Last Crescendo telah digembor-gemborkan sebagai salah satu kartu tinju terbesar dalam sejarah, di mana event ini lagi-lagi diadakan di Riyadh, Arab Saudi. Karena ya, siapa lagi yang bisa mempertemukan Beterbiev dan Bivol bahkan hingga 2 kali kecuali para sultan di Riyadh. I was thinking about him very high, that he's very good fighter, strongest man on the planet, fastest. And when I was in the ring, it was normal. I hope I will show my best, really, which I prepared, and it will be faster, harder, smarter. I hope. Motivation, I just want, you know, when you did something and you know how to do it right, but you did wrong, and you want to get another chance to fix it. This is my motivation. I want to fix it, because I know how to do it, and I want to get another chance. I know people like first fight and they wanna see second fight, and also I wanna make second fight and I wanna be winner of this fight. What about belts now, which I could see? Before I was so wanted to have these belts and nothing else, but today I want not only just belts. I wanna revenge. I wanna win, not just belts. It's not only about belts now. My goal is now to keep my belts, and I will do my best to do that. Dmitry Bivol says that he wants revenge. What do you think when you hear that? If you want revenge, no problem. Ini adalah pertarungan yang paling dinantikan, bahkan menjadi pertarungan terbaik tahun ini. Itu sudah pasti. Karena mana ada pertarungan di level kejuaraan di mana keduanya sama-sama punya knockout power, punya teknik level tertinggi, dan ketahanan yang luar biasa, di mana Beterbiev pun berharap pertarungan menjadi 24 ronde. Tapi di akhir pertarungan keduanya sama kuatnya, sama-sama tetap berdiri kuat, sehingga hasilnya pun sangat tipis. Ini seperti prime Messi melawan prime Ronaldo, atau bahkan mungkin seperti prime-nya Mike Tyson melawan prime-nya John Jones. Di pertarungan pertama, seperti pertarungan tinju klasik antara seorang teknisi yang halus dan kekuatan alam, penyesuaian bolak-balik berlangsung selama 12 ronde, hingga akhirnya dimenangkan Beterbiev. Dan menjadi pertarungan pertama bagi Arthur yang hasilnya diserahkan ke tangan juri, yang berakhir majority decision, karena Beterbiev menang berdasarkan 2 kartu penilaian juri, yaitu dengan skor 116-112 dan 115-113. Sedangkan kartu penilaian ketiga juri menyatakan pertarungan seri, yaitu 114-114. Walaupun Beterbiev punya knockout power yang gak ngotak dan melibas habis semua lawan-lawannya, karena semuanya berakhir knockout alias 100% finish, tapi ketangguhan super dari Bivol membuat Bivol tidak tumbang sama sekali. Tapi Beterbiev juga sama tangguhnya. Ya gimana gak tangguh? Di usianya yang sudah 40 tahun, ya coba lu bayangin kalau udah usia 40 tahun, bisa apa? Tapi Beterbiev bisa seimbang dengan Bivol yang 6 tahun lebih muda. Dmitry Bivol yang punya rekor 24 kali menang dan hanya 1 kali kalah, di mana 12 kemenangannya adalah kemenangan KO, di mana satu-satunya kekalahan Bivol datang hanya dari Beterbiev. Dan Bivol membalas kekalahan sebelumnya dengan mengalahkan juara kelas light heavyweight yang tak terbantahkan, yaitu Arthur Beterbiev yang punya rekor 21 kali menang dan hanya 1 kali kalah, di mana 20 kemenangannya adalah kemenangan KO, di mana satu-satunya kekalahan Beterbiev datang juga hanya dari Bivol dengan keputusan mayoritas atau majority decision selama 12 ronde dalam pertandingan ulang mereka di Kingdom Arena di Riyadh. Artinya, yang bisa membuat Beterbiev kalah hanyalah Bivol. Skornya adalah 114-114, 116-112, dan 115-113. Dan memang sudah diduga Bivol menang karena pertandingan ini pasti menghasilkan trilogi. Beterbiev memimpin pertarungan sejak ronde ketiga, tampaknya memenangkan ronde 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Namun Beterbiev kehilangan ronde ke-9 hingga ronde 11.
tetapi bangkit dengan kuat di ronde ke-12. Ini seharusnya sudah cukup bagi Beterbiev untuk diberi hasil seri, tetapi sekali lagi tidak mengherankan bahwa Bivol mendapatkan kemenangan. Narasi pertarungan berlangsung hampir terbalik dari pertarungan pertama mereka, seperti membalik-balikan buku dari belakang ke depan. Beterbiev mengambil inisiatif lebih awal, bergerak maju dan keluar dari ring, perlahan dan halus pada awalnya, tetapi dengan lebih banyak agresi dan niat jahat saat ronde dimulai. Gaya bertarung tradisional Bivol membuatnya berdiri tegak, bertumpu pada ujung kakinya, dan hampir seimbang secara klinis untuk menyerang, dengan kombinasi pukulan jab tangan kanan. Namun setelah mengumpulkan ronde-ronde awal dalam pertarungan pertama mereka, Bivol menemukan bahwa pendekatan itu tidak cukup untuk menumbangkan seorang Beterbiev yang kuat dan tak kenal ampun. Sehingga tadi pagi, Bivol membuat keputusan sadar untuk bertahan, menggigit dan berdiri serta bertarung. Itu jelas strategi yang sangat luar biasa. Namun ternyata tidak berjalan secara mulus, setidaknya sedikit sesuai game plan. Bivol kemungkinan lolos setelah 1 atau 2 ronde di babak pertama pertarungan, tetapi saat Beterbiev maju, melepaskan serangan dan terus menyerang, Bivol perlahan-lahan membuat kejutan. Dia bergerak cukup untuk awalnya menjauh dari serangan Beterbiev yang sangat dahsyat. Sesekali melancarkan serangan balasan, namun di ronde-ronde tengah, Beterbiev secara konsisten mengepung Bivol, mendaratkan gelombang pukulan dan menekan lawannya di sepanjang tali ring dan di sudut-sudut ring. Bivol tidak lagi mencari celah untuk menyerang atau bahkan melakukan serangan balik. Pada ronde kelima, pukulan tangan kanan dari Beterbiev di atas diikuti dengan pukulan menyapu dari kanan ke kiri dan ke tubuh, menunjukkan seorang fighter memegang kendali penuh. Pada ronde ke-6, pukulan tangan kanan yang keras dari atas tampaknya mengejutkan Bivol dan mungkin menunjukkan akhir dari pertarungan ini. Tapi sebaliknya, itu adalah titik balik. Bivol akhirnya berdiri pada ronde ke-8. Dia mulai bergerak dari kiri ke kanan, menyelinap, mengatur waktu Beterbiev. Bivol mendaratkan pukulan 1-2 yang sudah menjadi ciri khasnya, lalu melancarkan pukulan tangan kanan ke tulang rusuk Beterbiev. Pada ronde ke-9, ia seolah menjadi Bruce Lee dan sangat mirip air, mengalir menjauh dari serangan gencar dan berputar, serta melepaskan kombinasi 4 pukulan yang membuat lawannya tertekuk. Kepercayaan diri terlihat jelas membuncah dalam diri Bivol dan hampir meluap ke dalam ring. Pada ronde ke-10, Beterbiev melancarkan pukulan keras ke bagian tengah tubuh Bivol, tetapi ia tidak cukup mengerahkan tenaga untuk memperlambat lawannya yang 6 tahun lebih muda. Bivol bangkit, mengambil pukulannya dan mengakhiri ronde dengan serangan balik yang mematikan ke arah Beterbiev. Pada ronde ke-11, ada beberapa bagian di mana Bivol dengan jangkauan dan waktu yang sudah sepenuhnya terkunci, berdiri di tengah ring, menyerang Beterbiev yang sudah berusia 40 tahun, dengan kombinasi dan memaksa lawannya yang sebelumnya tak terhentikan untuk melangkah ke samping dan bahkan ke belakang. Beterbiev mencoba mengosongkan persenjataannya pada ronde ke-12 dan terakhir, dan ia melancarkan pukulan tangan kanan yang kemungkinan besar merupakan pukulan yang menyebabkan luka parah di mata kiri Bivol. Namun nama Bivol lah yang terukir dalam sabuk di dalam rematch mereka yang cukup untuk menguntungkannya. Setelah Bivol menderita kekalahan pertama dalam karirnya di tangan Beterbiev pada bulan Oktober, akhirnya Bivol bisa membalas kekalahannya Beterbiev. Bivol kini merasakan balas dendam dan mengatakan sangat happy dan amazing. What did it feel like to hear your name announced as the winner? I'm just so happy. Setelah kehilangan gelarnya di kelas light heavyweight WBA dalam pertarungan gelar tak terbantahkan pertamanya dengan Beterbiev pada bulan Oktober. Tapi entah mentalitas macam apa yang dimiliki Beterbiev, karena walaupun menderita kekalahan, dan itu adalah kekalahan pertama dalam karirnya, itu artinya rekor sempurnanya telah dirusak Bivol. Tapi tidak ada raut wajah kecewa sedikit pun dari wajah Beterbiev. Yang ada ketika Buffer mengatakan NU, Beterbiev langsung tersenyum, dan ketika diinterview, Beterbiev mengatakan kemenangan untuk Bivol. Muslim selalu mengatakan Alhamdulillah. Muslim people say always Alhamdulillah. Nah, itulah rekap singkat hari ini. Nah, kalau menurut teman-teman, siapakah yang seharusnya menang? Dan apakah trilogi akan terjadi dalam waktu dekat? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.